pastor dari Worldwide Church of God yang berpusat di California, Amerika Serikat, dengan tegas mengatakan bahwa Bible sama sekali tidak pernah menganjurkan atau menyuruh umat Kristiani untuk merayakan Natal. Tradisi-tradisi seperti memperingati hari kelahiran, pohon Natal, Sinterklas, hadiah Natal, dan sebagainya sama sekali tidak ada dalam Bible. Lalu apa yang salah dengan Natal? Berikut adalah kebohongan Natal paling parah. Tidak ada dalam Bible. Christmas diartikan sebagai hari kelahiran Yesus yang dirayakan oleh hampir semua orang Kristen di dunia, berasal dari ajaran gereja Katolik Roma. Padahal ajaran tersebut tidak terdapat dalam Bible dan Yesus pun tidak memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyelenggarakannya. Perayaan yang masuk ke dalam ajaran gereja Katolik Roma pada abad keempat ini berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala. Perayaan Natal yang diselenggarakan di seluruh dunia ini sama sekali tidak mempunyai dasar dari Bible. Menurut penjelasan di dalam Catholic Encyclopedia edisi 1911 yang berjudul Christmas, ditemukan kata-kata yang berbunyi sebagai berikut. Natal bukanlah upacara gereja yang pertama, melainkan ia diyakini berasal dari Mesir. Perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari, kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Bukan kelahiran Yesus. 25 Desember dirayakan sebagai kelahiran Yesus. Tapi itu tidak berarti mereka melakukannya di tanggal yang benar. Bible tidak memberikan petunjuk secara pasti tentang kelahiran Yesus tersebut. Lalu kenapa tanggal 25 dipilih? Salah satu alasannya adalah pada abad keempat Masehi, Konstantin dan rakyat Romawi menjadi penganut agama Katolik. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan budaya pagannya, apalagi terhadap pesta rakyat untuk memperingati hari Sunday, yaitu kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember. Maka supaya agama Katolik bisa diterima dalam kehidupan masyarakat Romawi, diadakanlah sinkretisme atau perpaduan agama dan budaya dengan cara menyatukan perayaan kelahiran Son of God atau Dewa Matahari dengan kelahiran Son of God, anak Tuhan atau Yesus. Maka pada konsili tahun 325, Konstantin memutuskan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Pohon Natal. Menurut Pastor Armstrong, awal mula pohon Natal ada pada zaman Nimrod. Nimrod adalah cucu Ham, anak Nabi Nuh alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani berasal dari kata marot, yang berarti dia pembangkang atau murtad. Setelah Nimrod mati, ibu yang juga istrinya yang bernama Semiramis menyebarkan paham bahwa roh Nimrod tetap hidup abadi. Walau jasad kasarnya telah mati, Semiramis menjadikan pohon evergreen atau cemara yang bisa tumbuh dari sebatang kayu yang sudah mati sebagai simbol adanya kehidupan baru bagi Nimrod setelah mati. Dan itulah yang menjadi cikal bakal pohon Natal. Bible sendiri tidak menganjurkan pohon Natal. Bukankah berhala itu pohon yang ditebak dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Injil Kitab Yeremia 10 ayat 3-4. Santa Claus. Secara etimologi, Santa juga berarti Satan, dan Claus adalah Lukas atau Lucifer. Dia dikenal sebagai ruh jahat utara. Di Jerman, mereka lebih mengenalnya dengan setan yang berbulu merah yang memiliki markas di utara, dan dia adalah esensi kejahatan. Menjelang Natal, banyak orang tua yang membohongi anaknya dengan cerita tentang Sinterklas yang memberikan hadiah Natal ketika mereka tidur. Begitu anak-anak mereka bangun, di dalam sepatu atau kaos kaki mereka yang digantungkan di depan pintu rumah telah terisi berbagai permen dan hadiah lainnya. Oleh karena itu, Santa Claus merupakan kebohongan yang dilakukan oleh setan yang menyamar sebagai manusia. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Surat 2 Korintus 11 ayat 14-15. Perayaan Natal yang melenceng. Yesus dideskripsikan sebagai orang yang sangat sederhana. Dia lebih sering tidak mengenakan sepatu dan hanya mempunyai pakaian sebanyak 1 atau 2 potong saja. Makan makanan yang sederhana. Dia juga sering melakukan ibadah puasa. Tapi lihatlah yang terjadi pada perayaan Natal yang kebanyakan terjadi di berbagai belahan dunia. Tersedia begitu banyak rum atau anggur. Minuman tersebut tidak lagi digunakan untuk menghangatkan tubuh di musim dingin, tapi yang mereka cari adalah bisa mabuk di malam Natal. Tentu saja itu adalah hal yang tidak baik karena sama sekali tidak pernah diajarkan. Jadi perayaan ini menjadi begitu melenceng, sehingga gereja Kristen melarangnya. Church of England melarangnya sampai tahun 1647. Inggris melarang untuk merayakan Natal karena mereka menilai Natal sebagai perayaan pagan.